Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah web. Ya, ini masih web dasar. Dan pertemuan ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk desainnya, kemudian nanti operasi data PHP-nya, dan terakhir untuk report. Kita mulai dulu dari website web design dulu ya. Dari web design dulu kita mulai yang menggunakan Bootstrap dan jQuery untuk memudahkan kita pekerjaannya supaya lebih cepat ya. Oke, kita coba bikin tampilan kira-kira seperti ini tampilannya ya. Tampilan seperti ini, tampilannya kira-kira. Ya, oke seperti itu tampilannya. Kemudian kita langsung aja ya membuat webnya. Jadi kita buat foldernya dulu. Untuk punyanya kita kasusnya pakai kasusnya tokonya Mas Erlangga ya. Mkadir toko Erlangga. CD toko Erlangga. Oke ya. Masuk sini. Dari sini kita akan bikin pakai ini ya, pakai VS Code ya. Oke, menggunakan VS Code ini. Kita masih kosong di sini. Touch index.php. Nah, jadi kita di sini mulainya. Jadi kita mulai dari kosongan seperti ini. Pertama-tama kita buat skeletonnya dulu pakai HTML5. Ini tokonya Erlangga. Kasus yang kita buat itu untuk kasirnya ya. Jadi untuk kita bikin kasirnya nih, kasirnya Mas Erlangga. Jadi kebetulan Mas Erlangga ada toko di pasarnya, jadi kita buat kasirnya seperti ini. Oke, toko Erlangga. Nah, di sini ada bagian, kalau kita amati ya, ini ada bagian header sini ya. Ada bagian header dan ada bagian detail sini ya. Warnanya saya rubah warna yang lain aja, warna biru misalnya. Jadi ada bagian header di sini dan ada bagian detail. Oh, ini harusnya sini ada totalnya sini ya. Sini harusnya ada total lah ya. Total harga. Oke. Pertama-tama ya, untuk memudahkan kita konfigurasi dulu ke ini ya, ke website Bootstrap-nya di mana? Bootstrap JDN.js. Kita pakai dari repositorinya JDN.js ini aja ya. Kita gunakan yang terbaru 533 ini. Kita pakai Bootstrap ya. Ini min. Oke. Kita copy paste saja ke sini. Nah, kalau mau download dipersilahkan ya, ini supaya lebih cepat ya. Oh, jangan ini maaf ya, ini JS. Yang JS kita taruh di bagian bawah body ya. Jadi persis sebelum body ini ya. Jadi persis sebelum body, nanti programnya kita letakkan di sini. Kemudian untuk yang sisi bootstrapnya kita taruh di sebelah sini ya. Jangan lupa ya pakai bootstrap atau yang enggak min ya. So yang ini kita pakai yang bootstrap full ya. Kalau kita belajar kita gunakan yang bootstrap full ini aja ya. Kita pilih yang ini CSS itu ya. Oke, ini sudah jadi bootstrap full ini. Kemudian jQuery nya untuk JS nya untuk bootstrap ya. Bootstrap ini JS ya, sebelah sini. Kita copy dan oke, ini sudah Bootstrap JS ya. Kita simpan. Nah, kita nyalakan ya. Kita gunakan aja terminal, new terminal sini. Kita gunakan terminal ini toko Erlangga ya. Dan PHP main s localhost pada port 8001 ya. Oke, kita coba sekarang. Nah, ini kosong ya. Jadi toko Erlangga tapi sini masih kosong. Jadi awal-awal masih belum terisi, masih kosong. Nah, kita buat untuk bagian atasnya dulu
yaitu bagian menunya dulu ya, atau bagian atasnya dulu. Nah itu jadi kita gunakan aja bagian atasnya tadi mana ya, ini ya desainnya ya. Jadi ada bagian kasir ini, siapa kasirnya yang biru ini. Gimana? Jadi div dot container ya. Container. Oke. Kita yang fluid ya. Fluid, dan kita kasih background ya, background terang, bikin like ini buat background yang terang. Kemudian ya kita coba dulu ya, kita lihat sekarang, kita refresh. Oh, view source, oh kok masih, oh ya ini sudah ya, container fluid bg like ya. Oke, masih kosong di sana. Kemudian kita tambahkan di dalamnya div dot row div dot call 12 ya. Kita tambahkan kasir sini, kasirnya siapa gitu ya. Refresh ya. Jadi ini warnanya kita pakai warna enggak putih gitu ya, enggak putih benar-benar putih, tapi warnanya sini agak abu-abu gitu ya, agak abu-abu. Jadi ini supaya tampilannya lebih cantik lagi, mungkin yang bagian dalam ini ya, bagian dalam ini kita bungkus saja ya, kita bungkus, atau ini saya tulis saja sekalian. Kita tambahkan span ya, H6 titik H6 ini header 6 ya, dan kemudian ID ini adalah SP kasir misalkan. Jadi nanti suatu saat kita gunakan jQuery ya, kita bisa ganti ya. Ini hanya untuk desain aja. Oke, desain aja gitu ya. Berikutnya apa? Nah, berikutnya kita lihat di sini ada nama barang ya, nama barang, jumlah, harga, dan total ya. Kita tambahkan bagian bawahnya lagi, itu div dot row. Nah ini gimana ini? Jadi ini kalau kita amati di sini, nama barang 1, kemudian jumlah 2, harga 3, dan total harga 4. Jadi ada 4 kolom ya. Di dalam Bootstrap itu kan totalnya itu kan 12 ya. 12 kalau dibagi 4 itu maka akan menjadi 33 sini ya. Sini akan menjadi 33. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3 bagian ya. Total ada 12 ya. Div row, kemudian div dot call, kita gunakan untuk yang layar yang lebar ya, kita pakai layar lebar 3. Adapun untuk layar yang menengah ya bisa menggunakan yang medium, agak separuh aja ya. Baru nanti kalau layarnya kecil seperti HP itu kita fullkan ya, 12. Ini kita jadikan 4 ya, kali 4. Oke, jadi ini ada 4 ini ya, ini ada 4 yang sudah siap kita pakai ya. Oke, berikutnya kita menambahkan apa ya, sini ada nama barang. Nama barang kita pilih aja ya, nama barang kita pilih, kemudian jumlah, harga, dan subtotal ya, kita pilih aja. Nama barang itu kita gunakan select ya, select. Jangan lupa sih kita kasih label dulu ya, label
kita kasih label aja di sini. Oke, untuk SC barang misalkan ya, kita pilih untuk barang. Nah, di sini pilih barang yang mau dijual ya. Kemudian selectnya kita gunakan form control aja supaya lebih bagus tampilannya. Ya, ini untuk ID-nya ya kita samakan aja ya, SC barang. Oke ya. Namanya juga kita samakan juga SC barang. Oke. Jadi nanti tampilannya untuk sementara seperti ini ya. Nah, ini pilih barang dan ini tampilannya seperti ini, barang yang akan dipilih ya. Oke ya, barang yang akan dipilih. Kemudian option ya, kita option ini kita pakai entah ya berapa kali nanti ya kita bikin ya. Pertama kita kosongkan aja, kita kasih pesan yaitu pilih salah satu tampilannya. Oke, ini ya, pilih salah satu, kita tambahkan di sini option misalkan ID 1 ya, D1 untuk barang katakanlah ballpoint faster misalkan ya. Nah, setiap barang itu kan harus ada ID-nya, tapi juga supaya lebih enak dalam pelaporannya ya, pelaporan penjualan nanti kita tambahkan kode ya, kode barang. Ini adalah ID-nya ya. Jadi ini ID-nya, kemudian kita gunakan lagi kode barang ya. Tambahkan aja, kita gunakan data yaitu kode barang ya. Sebagai contoh misalkan ballpoint ini kita kasih kode ballpoint BP ya, 001. Oke. Kita copy paste saja untuk barang-barang yang lain. Misalkan ini saya pakai mouse ya, mouse keyboard ya, mouse saja ya, mouse Logitech misalkan. Mouse ini mungkin masuk dalam kategori perangkat elektronik misalkan ya, EL01. Oke, kemudian sabun mandi misalkan ya, atau sabun tangan, sabun cuci, atau Pepsodent misalkan ya, odol ya. Ini kita kasih nama untuk peralatan rumah, home gitu ya, home 001 ini. Kemudian home 002 ini misalkan kita gunakan untuk apa ya, selain odol sapu misalkan ya, kita jual sapu juga. Nah, nanti tampilannya begini ya. Oke ya. Di samping itu kita perlu menambahkan lagi di samping kode barang ya, ada nama barang, jumlah, harga, dan total ya, jumlah, harga, total. Oke. Jumlah dan harga itu kan sama-sama ya, kayaknya ya mirip ya. Jumlah itu juga angka, harga juga angka, mirip ya. Kita gunakan aja label. Oke, label untuk siapa misalkan untuk kayaknya nih, jadi nanti kita edit aja yang bagian atas ya, txt harga misalkan, nanti yang atas kita edit aja. Di sini optionnya adalah pilih masukkan jumlah ya, jumlah dan harga. Maaf ya, ini atasnya harusnya jumlah. Oke, sudah ya, jumlah, harga. Kemudian kita masukkan lagi input ya, input tipenya teks, dan untuk kelasnya kita samakan aja form control. Oke ya, namanya sama ID-nya kita samakan aja ya, yaitu txt harga. Oke. Nah, baru yang ini kita rubah, ini mestinya jumlah ya. Oke, tinggal yang terakhir
Nah ini ya, jadi ada pilih barang, jumlah, harga. Oke, nanti itu akan kita masukkan ke sini ya. Jadi itu akan kita masukkan ke detailnya sini berupa tabel. Jadi kita perlu membuat satu lagi, yaitu tabel ya. Ada kode, nama, jumlah, satuan, ada banyak juga ya. Oke itu ya. Ya. Nah, kita perlu membuat baris lagi yang isinya adalah tabel ya. div.row div.col panjangnya 12. Oke. Tabel. Nah ini ya. Thead tr th itu sel-selnya sebanyak berapa ini, kita hitung aja. 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8, kita menggunakan 8 ya itu ya, menggunakan 8 ya 8 ya, kita lagi 1 2 3 4 ya ada 8 ya, kita pakai aja 8 ini 8. Oke, nah ini ya, apa aja itu? Itu kode barang, kemudian nama ya, kita taruh sini aja ya. Nah ini kan kelihatan ya. Oke ya. Nah kode, kemudian nama barang maksud saya, jumlah, kemudian satuan, harga, diskon, pajak ya, harga, diskon, pajak, dan subtotal ya, dan subtotal. Tapi kayaknya subtotalnya kan pajak itu kan salah subtotal ya harusnya ya, kebalik ini ya. Balik desainnya salah ya. Gak apalah, sudah terlanjur dibuat desain seperti ini. Oke, nah tinggal nanti isinya di body sini ya. Oke, di body sini. Nah, kita lihat sekarang tampilannya. Nah ini ya, seperti ini ya. Ini antara ini dan ini itu kayaknya terlalu mepet, sehingga perlu kita buat jarak ke atasnya. Kita kasih margin 1. Oke ya, sudah ada jarak ya, mungkin agak lebar lagi 2. Oke, sudah agak lebar. Dan oh iya, kita perlu jam ya, harusnya ada jam. Jam kita gunakan aja JavaScript ya, JavaScript. Gimana JavaScript itu ya? Dokumen .write new date, pakai tanggal ya. Date get full year ya. Oke, kita simpan. Oh, tahun 11 berarti ya. Saya kira full year itu full satu tanggal ya. Jadi kita harus nulis 11. Plus ini kita copy paste saja. Berarti ini hanya untuk get amount ini ya, dan plus get date apa d ya, date ya. Oke, get date. Oh, kok jadi 2000, kok jadi gini ya? Oh ya, ini apa, terkena efek dari ini, sehingga dia dianggap sebagai angka ya. Perlu kita pisah supaya menjadi string. Kita pakai tambahan strip ini ya, supaya operasinya itu dianggap sebagai operasi string. Tadi dianggap sebagai operasi numerik. Nah ini ya, sekarang bulan Juni, ini 5, harusnya berapa? 6 ya.
berarti bulan di JavaScript itu dimulai dari 0 ya. Kita tambahkan aja 1 sini. Oke, jangan lupa ini kasih kurung ya. Kasih kurung. Supaya operasinya didahulukan angka, baru kemudian operasi string. Karena ini baru ada stringnya di luar sini. Nah, ini sudah tahun 2024 bulan Juni tanggal 12. Oke ya. Kita tambahkan supaya lebih menarik. Berarti di sini tanggal ya. Dokumen.write tanggal ya. Oke, tanggal 2024 bulan Juni tanggal 12 ya. Nah, ini nanti semuanya ada di sini ya. Semuanya ada di sini. Jadi kita pilih barang apapun ya. Jumlahnya berapa, harganya berapa, itu akan masuk di sini. Oke ya, masuk di sini. Nah, sekarang kita perlu melakukan operasi lebih lanjut ya. Kita tambahkan, oh ini ada yang kurang ya, total ya, atau totalnya kita ganti dengan tombol aja ya. Kita ganti dengan tombol total, kita ganti dengan tombol di sini. Kita ganti dengan tombol button, itu ada button ya, button.btn primary. Oke ya, button primary isinya adalah add. Nah, ini tombol add ya. Nah, ini tampilannya supaya ini kan kayak gak rata tengah ya, ini di atas ya. Kita agak ratakan tengah ya. Supaya dia agak rata tengah, kita bisa pakai deflag di sini. Kemudian MY-nya dibuat auto. M itu margin ya. Kalau Y itu vertikal ya. Kalau X horizontal, kalau Y vertikal. Kita buat auto aja supaya dia tengah. Nah ya, dia sekarang posisinya sudah tepat di tengah ya. Tombol add. Jadi barangnya kita apapun yang ada di sini kita masukkan ke sini ya, ke detail ya. Nah, nanti ballpoint faster jumlahnya berapa gitu ya. Nah, kok bentar ini ini masih berupa bukan angka ini. Jadi kita rubah untuk harga dan jumlah menjadi tipe yaitu number ya. Oke, tipe number. Nah, ini sudah number ya. Ini angka sudah nggak bisa, hanya maksudnya huruf nggak bisa, hanya tinggal angka aja. Oke, ini. Setelah itu kita tambahkan satu persatu ke bagian detail penjualan ini. Nah, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Nah, kita gunakan aja jQuery ya. Berarti kita cari aja jQuery. Berarti ini kita cari jQuery. Oke. Nah, ini jQuery kita gunakan yang terbaru aja. Nah, kita pakai yang ini. Tapi kalau untuk production pakai yang ini ya. Tapi karena kita belajar pakai yang ini aja. Nah, yang jQuery oke, kita masukkan. Jangan lupa letakkan yang paling bawah ya. Jangan ditaruh di atas tapi di bawah ya. Oke. Ini toko Erlangga. Nah, kemudian di bagian add ini, bagian add itu kita gunakan ya supaya lebih mudah kan. Kita pakai ID aja ya. ID misalkan btn add. Nah, btn add ini kita panggil ya di bagian bawah elemennya. Jadi selektornya menggunakan jQuery dimulai dengan $, kemudian dengan kurung begini ya, kurung double kurung, kemudian isinya adalah selektornya kita pilih ID ya, ID-nya adalah btn add ya, on apa ini. Nah, pada kita pilih klik. Jadi event-event pada jQuery itu kita panggil ya pada fungsi on ini dengan parameter pertama adalah
event apa yang kita harapkan dari JavaScript-nya gitu ya. Bisa klik change dan sebagainya. Change itu untuk perubahan. Jadi change ini kalau ada perubahan itu change atau key press ya. Bisa key press ya. Atau mouse ya. Mouse juga bisa event-event pada mouse ya. Jadi ketika kita mouse-nya baru turun ya atau mouse-nya kita lepas klik ya dan sebagainya. Kita kembali ke klik aja ya. Kemudian jangan lupa handlernya pakai apa? Handler yaitu menggunakan function ini function apa ini? Function kita jadi di sini kita programnya ada di sini ya. PTNet sudah. Nah, kemudian kita coba memasukkan ke dalam tabel ini. Nah, sebagaimana pada CSS itu ada selektor ya. jQuery pun juga sama menggunakan selektor DOM ya, DOM selektor. Ya, untuk jadi kita cari tadi apa namanya? Tabel sini ya, tabel. Ya, ada tabel. Ya, tabel ini. Nah, di dalam tabel itu kita ingin lihat jadi struktur tabel itu ya. Jadi struktur tabel itu kalau kita amati ya, dia ini tabelnya mana? Tabelnya ini. Rootnya, induknya adalah tag tabel, kemudian dia punya dua anak, th sama tbody. Nah, kita pilih yang tbody ya, kita pilih yang tbody. Children yaitu tbody ya. Jadi children ya, kemudian kita pilih yang tbody, oke? Ya, kemudian setelah itu apa? Kita append ya, kita append. Kita coba aja sekarang ya. Tentu menggunakan script yang dipakai sebagaimana pada HTML ya. Kita tambahkan aja td ya, kita tes saja untuk ngetes ya, halo gitu ya. Oke, kita tambahkan ting halo ya. Jadi kita telah menambahkan satu baris di bawah tabel tersebut ya, tapi ini masih satu sel ya, nggak menarik, kita perlu panjang. Tapi kalau caranya seperti ini akan menyusahkan kita ya, jadi sangat menyusahkan kita. Nah, gimana caranya? Ya, kita pakai template aja ya. Kita pakai template supaya memudahkan kita untuk bekerja. Let ini kita pakai template ya. Template tr atau baris itu ya. Template baris, tmp baris ya. tmpl baris ini sama dengan ya ini. Nah, ini ya, sama dengan koma apa ini. Kita pakai itu aja. Isinya apa isinya? Isinya kita urut supaya nggak menyusahkan kita. Kita copy paste saja dari HTML yang sudah ada ini. Kita masukkan sini ya. Nanti tinggal kita rubah aja ya. Tinggal kita rubah. Jangan seperti ini ya. Adapun untuk th itu kita ganti dengan td. Kita replace saja manual ya. Jangan all ya. Bahaya. Oke, nah ini ya. Ini kalau kita jalankan, oh ya belum kita template baris. Ya ini kalau kita jalankan, sebagaimana yang tadi ya. Kita copy paste ke sini. Nah, tabel kita tambahkan tmpl baris. Oke, kita refresh ya, kita tambahkan. Nah seperti ini ya. Jadi kita telah menambahkan baris. Supaya tabel ini lebih menarik ya, supaya tabel ini menarik, mungkin kita bisa bikin tabel primary atau tabel success atau apa gitu ya. Tabel kita panggil aja jQuery-nya primary gitu ya. Nah ini supaya lebih menarik lagi, tabel strip, jadi selang-seling ya. Nah ini selang-seling supaya lebih menarik lagi, tabel hover ya. Nah ini kan jadi hover ya, menarik ya. Atau kayaknya ini nggak matching ya. Ini nggak matching, kita ganti aja dengan tabel yang like aja. Kalau secondary gimana? Masih kurang matching ya, terlalu mencolok. Kita ganti dengan tabel like ya, terang.
Nah ini jadi hampir mirip ya. Oke, seperti ini ya tabelnya. Tapi ketika nampak keseluruhan ini kayaknya jadi jelek ya, jadi jelek. Ya kita ganti ke background yang putih aja. Bagaimana kalau yang luar ini putih, yang dalam yang luar abu-abu aja, yang dalam ini lebih ke arah putih ya. Ya, lebih ke arah putih. Jadi kita lihat di desainnya tadi. Mana desainnya? Ini ya. Nah, nanti di desainnya seperti itu ya. Jadi di desainnya kalau kita lihat, nah itu tampilannya seperti itu. Tampilannya kita rubah ya, seperti ini ya tampilannya. Oke, tampilannya sudah sama, cuman agak elek, agak jelek ya. Ini kalau di pojok sini agak jelek ya. Kita ganti kita bungkus saja ya. Ini karena kita menggunakan fluid tadi ya. Nah, ini kontainer fluid. Oke, kita telah bikin 3 row ya. Ini untuk header, kemudian ini untuk yang bawahnya ya, dan ini untuk yang detail ya. Ini untuk yang header nama kasir, ini untuk yang barang yang akan ditambahkan, dan ini adalah untuk tabelnya. Nah, kita bungkus lagi aja ya. Kita bungkus lagi aja. Div.container. Oke, kita bungkus di sini. Dan kita coba bg white. Gimana hasilnya? Nah, ini ya. Nah, sudah agak-agak ke tengah dikit ya. Dan untuk tampilannya, ini yang sebelah kanan ini kotaknya ini segini ya. Kita fullkan aja, kita maksimalkan aja. Jadi ya, kita maksimalkan untuk yang bagian luar ya. Itu vertikal ya, vertical height-nya itu view height-nya itu kita maksimalkan 100 ya. Nah, ini sehingga dia ke bawah ini ya. Jadi full ya, full. Oke ya, full ini full ke bawah. Kalau Anda lihat ini full ke bawah. Ya, full ke bawah. Jadi mungkin supaya lebih kelihatan lagi ya, supaya kelihatan lagi. Kita buat aja batas ini ya, border ya. Oke, kita buat maksud saya margin ya, kita pakai margin aja, margin di atasnya ini mt itu untuk atas ya 1. Nah, kita lihat ya, sudah mulai ada, tapi masih tetap putih ya. Oke, kita skip dulu aja. Ini masih belum begitu kelihatan ya. Kita tambahkan padding aja dulu ya. PT1. Oke ya, jadi ini putih, bagian dalamnya putih, yang bagian luarnya ini agak abu-abu terang ya. Abu terang. Oke. Nah, ini sedikit sudah agak ke tengah ya. Jadi agak ke tengah. Kita lihat desain kita ini agak ke tengah. Ini bagaimana kalau kita turunkan ke bawah? Cuman kalau kita turunkan ke bawah ini mending di atasnya kita kasih apa ya, menu atau apa gitu ya, enaknya ya. Jadi kita pakai menu aja. Kita gunakan aja di atasnya kita tambahkan menu untuk atasnya itu pakai nav ya. HTML5 itu ada pilihan nav ya. Dan jangan lupa kelasnya
kelasnya kita pakai kelas navbar ya, dan backgroundnya kita samakan dengan yang dasarnya itu background like ya. Oke, ini sudah. Nah, nanti di sini ya kita tambahkan untuk logo tokonya ya. Logo tokonya kita di dalam navbar ini kita pakai kontainer fluid aja ya, supaya lebih lebar ya. Kontainer fluid ya, tapi selera sih itu ya. Tapi kalau misalnya lebih cantik kalau kalau itu fluid atau menyesuaikan ya, menyesuaikan bawahnya fluid, menyesuaikan juga fluid. Kita gunakan kelas ya, kelas navbar. Kalau di Bootstrap itu ada namanya navbar brand ya, navbar brand. Oke. Nah, ini ya, href-nya kita kosongkan dulu aja dan kita beri nama toko Erlangga. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Jadi kita gunakan sebuah toko di atas ya. Nah, ini kan atasnya sudah abu-abu ini. Nah, kita buang aja yang tadi. Jadi kita nggak butuh ini ya, padding sama ini nggak butuh ya. Oke, kita refresh ya. Nah, sorry ada yang keikutan ini ya, keikut petiknya tadi, keikut, hapus ya. Nah, ini oke. Cuman antara atas dan bawah ini kayak nggak ada jarak ya. Berarti kita tambahkan aja untuk yang bawahnya itu, bagian yang utama itu kita tambahkan aja border white ya, untuk memisahkan aja. Nah, ini sudah ada bordernya kelihatan ya, garis putih ini. Jadi ada garis putih ini yang memisahkan antara atas dan bawahnya ini ya. Jadi ada garis putih ini. Oke. Sebenarnya itu garis putih itu bordernya ini ya, bordernya apa? Bordernya toko ya. Tapi kayaknya juga kalau gini ya kurang sip juga ya. Nggak apalah ini ya. Nanti kita rubah lagi desainnya. Sementara seperti ini. Kemudian setelah itu ya kita tambahkan apa ya enaknya ya, mungkin apa namanya itu, mungkin untuk menu-menu yang lain ya, menu-menu yang lain pada nav ini ya, pada navigation ini apa misalkan apa ya, div tombol aja, langsung aja tombol btn apa ya, dark misalkan ya, tombol itu kita pakai yang agak gelap aja, dan di sini penjualan ya. Mungkin ini menu penjualan dan menu pembelian ya. Kita lihat seperti apa. Oh iya, di sini ya. Harusnya kan di sini. Gimana ini solusinya nih? Ini harusnya di sini ya. Tapi kok jadi ya, ini karena efek dari ini ya, dari sifat dari nav sendiri. Container fluid ya. Ini kan ada navbar brand ya. Harusnya ini pun juga kelasnya btn. Nah, ini enaknya gimana ini? Kita bungkus aja ya. Kita bungkus aja div.container fluid. Oh iya, di sini ya. Nah, ini
dibungkus malah jadi seperti itu ya. Oke, oh ini kok ini turun, kita ada yang kurang ya, turun. Nah, ini atasnya ya, atasnya ini di expand ya, navbar expand kurang ya, maaf ya. Kita lihat, nah sekarang sudah expand ya, cuman ini tampilannya kurang menarik ya. BTN, oh ini mungkin kurang BTN gini ya. Kita lihat, nah ini, nah mulai lebih agak cantik dikit ya, cuman supaya bisa hampir sama dengan atasnya, kita pakai ini aja ya, kita pakai jenis outline ya, outline. Nah ini dark, oke. Nah ini lebih cantik ya. Atas ini adalah menu ya, menu atas. Oke, menu atas ini ya, ini menu atas ya. Oke, mungkin seperti ini ya, seperti ini. Nah paling enggak di atasnya kita sudah memiliki satu buah menu. Nah, lihat, nah ini tampilannya, cuman ini kok masih kurang sip ya. Kita lihat aja nama-nama color pada bootstrap ya, bootstrap kita pakai yang terbaru aja. Kita pakai beberapa warna-warna pada bootstrap ya. Ada info ya, light, dark. Kita pakai danger jangan ya. Kita pakai yang mungkin ini primary, terang ya. Kita pakai yang agak mungkin info aja ini ya, lebih kalem ya, lebih kalem warnanya. Oke, info. Maaf, saya tutup aja. Nah mungkin ini ya. Nah ini ya, ini ikut ya, supaya nggak ikut ini kita untuk menu atas ya, kita jadikan dia sticky ya. Kalau di bootstrap itu sudah disediakan, jadi kita nggak usah pakai CSS ya. Nah ini jadi setidaknya menu atasnya itu nggak ikut ya, ke scroll. Nah sekarang kita tinggal menambahkan ini ya, menambahkan ini ke bawah, yaitu sesuai dengan jumlahnya ini. Jadi pulpen faster, jumlahnya berapa, harganya berapa. Oke, kita tambahkan ya. Kita harus lihat dulu ya, jadi kita lihat dulu ini namanya apa, BTN add ya. Kita copy, kita ke bawah sini. Oh ini sudah ada BTN add. Nah di sini kita perlu mencari ya elemen-elemen ini. Tadi apa namanya? Ini namanya SC barang ya, SC barang ini ID-nya ya, ID SC barang. Kita copy paste. Untuk nama kita ganti aja situ ya, let nama barang sama dengan, kita pilih dari ID-nya, tanda ini sub atau crash ini tandanya ID SC barang. Kita harus cari ya, karena dia punya banyak sekali option. Kita pilih anaknya, itu yang anaknya children bisa ya, anaknya itu yang ada yang terselect ya. Kita pilih yang ke select ya. Kemudian kita pilih HTML-nya ya, dan kita letakkan di sini ya. Kita letakkan di sini ya, nama barang. Oke, kita refresh sekarang ya, kita pilih salah satu, ini nama barang. Oke, mouse Logitech, kemudian kita pilih Pepsodent. Nah ini masuk Pepsodentnya, tinggal apa, nah kode di mana, kode di sini nggak ada kode. Karena nggak ada kode ya, karena nggak ada kode berarti
nanti di dalamnya sini kita tambahkan, oh ini ada data kode ya. Nah, kita panggil aja data kode. Kita samakan aja, hampir sama ya antara nama, ini kode. Ini kode barang, SC find ya. Nah, ini data, kita pilih apa tadi? Datanya kode ya. Ya, kita samakan, datanya kan kode tadi. Kita lihat. Nah, ini datanya kode ya. Datanya kode. Kita simpan, kita refresh di sini. Kita pilih mouse. Oke, nah ini, oh kodenya belum masuk ya. Kode barang kita masukkan di sini. Kode barang mouse Logitech. Oke ya, EL01 Websoden HM01. Tinggal nanti jumlah dan harga, dari sini ya. Jumlah dan harga. Iya, satu lagi satuan, jumlah harga satuan. Nah, karena di sini nggak ada satuan, maka satuannya kita masukkan sebagai data aja sini ya. Ya, kita masukkan sini data satuan, karena ini nggak ada yang sifatnya kilogram atau mungkin berat atau mungkin apa luas ya dan sebagainya ya, lebar atau panjang. Jadi ini satuannya kita samakan aja unit ya. Jadi satuannya unit, data satuan. Oke, sudah. Dan untuk ini kita pilih kita copy aja jumlah, harga dan satuan ya. Jadi satuan, jumlah dan harga ini menjadi informasi yang penting. Kita kembali ke sini ya. Nah, kita copy paste ya. Nanti untuk jumlah kita masukkan sini, satuan kita ambil dari data satuan ya. Data satuan berarti kita samakan dengan ini ya, data satuan. Nah, kita samakan aja, ini satuan barang. Kemudian untuk jumlah ya, dan harga ya. Oke. Jumlah dan harga berarti kita apa? Kita harus mencari ini ya, mencari itu ya, kita tulis saja manual ya. Let harga barang ya, harga barang sama dengan apa itu? Oke, kita bawa aja ke sini. Oke, ini ya. Sorry. Ini kita ambil value-nya ya. Nah, ini yang atasnya jangan, tapi jumlah ya, ganti harga, ganti jumlah ya. Jumlah barang, harga barang, oke. Jumlah barang dan harga barang kita maaf ya, ada jumlah, satuan dan harga, oke. Jumlah, satuan, harga. Oke, ini ya. Kita tes di sini. Mouse Logitech, jumlahnya 12, harganya 100.000 misalkan ya. Nggak mau, ada yang error ya. Nah, kita lihat errornya kenapa ini. Syntax invalid ya. Pada baris 84 ya. Kita lihat 84 itu apa? 84 itu ini harusnya dolar ya. Nah, ada yang keliru. Kelirunya di sini ya. Nah, ini ada dua yang keliru ya. Di dolar ya. Oke, kita coba refresh. Pilih mouse Logitech ya, misalkan jumlahnya 10, jumlahnya 3 misalkan, harganya 100.000. 1.100.000 ya. Oke, tambahkan. Jadi ada EL mouse Logitech 3 unit 3, diskon, tinggal sekarang diskon, subtotal sama pajak. Subtotal berarti perkalian antara jumlah dan harga, kemudian pajak. Nah, diskonnya sementara kita buat 0 dulu aja. Jadi kita nggak punya data dengan diskon. Nanti aja kalau kita sudah sampai ke PHP baru
diskonnya kita masukkan, dan subtotal. Berarti subtotal itu kan ini tak kali ini ya, ini kali ini, tinggal dikalikan aja ya. Oke, ini subtotalnya dolar, ini tinggal dikalikan aja kali ya, jumlah kali barang. Oke, mau Pepsodent jumlahnya 5, harganya 5.000 misalkan ya. Nah, subtotalnya adalah 25.000 ya. Subtotalnya 25.000. Pajak, nah ini pajak itu kalau nggak salah 4% atau berapa persen ya, saya lupa ya. Nah, kalau pajak berarti kan apa? Kalau pajak berarti itu jumlah dari keseluruhannya ini ya. Ini kita setelah dikalikan, baru dikalikan dengan anggaplah berapa persen sih pajak itu, 5% misalkan ya. 5% berarti ya dikalikan dengan 0,05 ya. Oke, kita pilih Pepsodent, jumlahnya 4 ya, harganya 5.000 ya. Oke, nah ini pajaknya 1.000 ya. 5% dari 20.000 itu kan 10.000 ya. Pak, ini harusnya angka ini di sebelah kanan ya, jangan di sebelah kiri, termasuk ini juga. Oke, kita tambahkan aja bootstrap-nya ya. Kita tambahkan bootstrap-nya untuk yang harga dan jumlah barang ya. Apalagi harga, jumlah, diskon ya, masuk ini dan ini. Oke, nah ini kita tambahkan itu kelas ya, kelas apa, kita tambahkan kelas teks n ya. Kalau di bootstrap itu n artinya dia terakhir ya. Soden 5, harganya katakanlah Pepsodent itu 5.000 ya. Nah, ini sudah kanan ya, dia sudah berada di kanan. Untuk tulisannya tetap di tengah ya, atau judulnya di tengah. Ini sudah ada di kanan. Pajaknya ini. Nah, ini sudah clear ya, sudah sip. Oh, yang atas ini belum ya. Juga sama sebenarnya untuk yang atas ya, yang pada harga sama jumlah ya, ini sama ini jumlah ya, itu kelasnya lah kita tambahkan yaitu teks n supaya dia berada di akhir ya. Nah, ini kan sudah enak ya di akhir. Oke, nah ini untuk desainnya ya sudah hampir jadi. Apa yang belum, tinggal total ya. Total kita buat aja juga sama ya, kita buat tambahan yang sama, jadi sama dengan tabel ini, cuman lebih kecil ya. Harusnya sama dengan tabel, cuman jumlah lebih kecil. Sebenarnya sama dengan ini, cuman di posisinya bawahnya ini total ini ya, total dan pajak itu. Berarti gimana di setelah row, nah ini ya, ini row ini kita tutup sebentar. Nah, kita tambahkan div row ya, div dot column 12 ya. Kita tambahkan col 12. Oke, kita tambahkan sebuah tabel kecil ya, tabel kecil, langsung T-body aja ya, karena langsung total kayak itu. Kemudian kita tambahkan subtotal. Subtotal di sini ada 3 ya, kalau saya lihat di sini ada total dari pajak berapa, total dari subtotal sendiri berapa ya. Sebenarnya ada lagi total diskon ya, kita masukkan juga, berarti ada 3 total ya, baru kemudian total keseluruhan ya. Jadi ada 3 tuh, 2, 3, 4 ya, keseluruhannya berapa, berarti kita kalikan 4. TR nya lupa, maaf ya, TR ya, TR. Nah, ini TD nya kita kalikan 3 aja karena untuk penjelasannya, dan untuk yang ini itu dikalikan 4 ya, kali 4. Oke, nah gini ya. Nah, ini pertama adalah total harga ya, total harga yang di atasnya tadi berapa. Kemudian yang ini adalah total pajak
total pajaknya berapa, ini total diskonnya berapa, dan ini keseluruhan hasil akhir ya, seluruhan. Oke. Dan jangan lupa titik 2. Nah, ini. Untuk sementara untuk studi case saja kita isi 10.000 gitu ya, hanya untuk case saja. Oke, kita lihat di sini tampilannya. Oke, refresh ya. Oh, di sini ya. Nah, ini nggak pas ya, harusnya sebelah sini. Kita geser aja. Sebenarnya ada beberapa cara sih, karena kita pakai row, berarti kolomnya aja kita ganti ya. Ini kita geser menjadi call MD4, misalkan gini ya. Masih gak ngefek, kita geser dia div.call 12.call MD8 ya. Kalau nggak 4 ya 8, kita buat kosong. Nah, sekarang dia berada di sini ya. Kayaknya itu masih bisa digeser lagi mungkin ya. Mungkin bisa digeser lagi. 9 misalkan, dan ini 3. Oke, bisa ya. Nanti ada di sana semua subtotal bawahnya itu di situ. Nah, supaya lebih cantik juga, ini kan sudah kelas tabel ya, tabel strip. Jadi masih nggak mau ya. Tabel kelas tabel strip ya, tabel. Ini kenapa nggak mau ya? Ini nggak mau, harusnya mau ya. Ada yang salah kayaknya. Tabel ini ya, tabel strip. Ini bahasa Inggris tabel gini ya. Nah, oke. Jadi ini bagian bawahnya agak cantik ya, mulai agak cantik ya. Jadi selang-seling seperti ini. Jadi kalau ada total sekian, maka akan muncul di bawahnya sini ya, bawahnya sini. Jadi misalkan Logitech berapa harganya gitu ya, jumlahnya saya ngawur aja, ini harganya juga ngawur. Kemudian ini kok begini ya, jadi muncul seperti ini ya, muncul tambahan keterangan di bawah. Jadi kita pilih ini, kenapa kok begini ya? Jadi nah ini di sini kita pilih tabel ya. Jadi kita pilih tabel, padahal tabelnya kan ada 2. Nah, kita pilih yang pertama aja, yaitu first ya. Kita pilih yang pertama. Tabelnya ada 2, 4. Oke ya, masuk ya. Jadi enggak masuk. Jadi ini first, ini berarti kita pilih yang pertama ya. Tabel yang pertama itu ini. Cuman ini pengaruhnya pada ini sih, pada ini total harga, total pajak, dan total diskon. Nah, ini yang rawan ya, ini yang rawan. Nah, ini kita apakan ya? Berarti ada beberapa cara sebenarnya ya, ada beberapa cara. Kita mengkalikan ya, kita untuk yang total harga itu diambil dari total harga ini, total diskon dari sini, total pajak diambil dari total harga dari ambil ini, total diskon dari sini, total pajak, nah itu diambil dari sini. Enaknya kita ini kita jadikan dia kelas tersendiri ya, kelas tersendiri. Berarti gimana? Berarti kita buat aja kelas sini jumlah barang, harga, ini jumlah barang, ini harga, ini diskon ya, dan ini total diskon. Yang kita perlukan apa sih? Diskon, pajak, dan harga. Diskon, pajak, diskon, harga sama pajak. Oke ya. Nah, ini berarti di sini ini sudah ada kelasnya ini. Nah, ini nah gini. Jadi kita
bikin aja di situ ya guys. Gini agak susah banget ya, segini aja, kelas K. Nah, kita bikin aja kelas, kita kasih nama-nama ya, ini pajak. Oke, berarti yang atas ini kita kasih diskon atau CL diskon ya. Ini kelas harga, dan ini adalah kelas pajak, CL pajak. Nanti kita looping, jadi kita cari, kemudian kita looping ya, kita iterasi ya. Jadi ini menggunakan iterasi, oke ya. Jadi iterasi. Nah, iterasinya di mana sih? Iterasinya itu setelah kita menambahkan satu persatu, kita looping ya, kita looping juga satu persatu. Jadi let ini total kita coba yang pertama kali pada total harga ya, karena diskon itu 0, total harga sama dengan 0. Oke, jadi kita lakukan iterasi pada apa? Pada CL harga. Oke, pada CL harga, titik itu menandakan kita pilih kelas ya, selektor kelas. Kemudian lah ini sudah berupa array ya, dia ya, array. Jadi dia sudah berupa array. Kita pakai for each saja, for each kita pilih yang sudah ada. Ini kita iterasi seperti ini. Ini ngapain ada array sini? Ini sudah array itu ya. Nah, ini for each ya, elemennya oke ya, ini ya. Nah, kita looping ya, kita looping itu satu persatu ya, kita looping dia satu persatu. Kali ini bawaan each, pakai each. Ini bawaannya ini kita ganti aja ini ya, function. Nah, ini CL harga ini adalah harga dari kelas-kelas yang ini ya, yang kita tambahkan. Berarti ini akan diiterasi atau di looping ya. Kita berikan ke total harga ini. Jadi total harga itu akan mengakumulasi ya. Total harga plus sama dengan akan mengakumulasi dari $this ya, this.html. Jadi dari halaman HTML ya. Nah, tapi karena HTML ini berupa string ya, kita harus ganti ke parse integer apa float ya. Harga itu integer aja lah, kan uang kita gede-gede ya, nggak ada yang pakai koma-koma. Jadi uang Indonesia itu nggak ada yang koma-koma. Ini setelah itu apa? Kita pilih aja. Berarti di sini total harga ini, nah ini kita ganti itu ID-nya menjadi TD total ya, total harga. Oke. Nah, TD total harga kita taruh bawahnya sini, kita pilih ya, TD total harga itu HTML-nya kita ganti dengan total harga ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kita coba satu aja dulu ya, satu dulu kita coba. Kita seperti ini ya, kita refresh mouse ini ya. Jumlahnya 12, harganya 5.000. Ya, ballpoint pasar 5.000. Nah, ini sudah masuk 60.000 ya. Jadi 60.000 ini subtotal ini sudah masuk ke sini 50.000. Kita tambahkan Pepsodent, kita beli 3 biji, harganya mungkin 7.000 ya Pepsodent. Saya nggak tahu sih harganya berapa. Nah, ini sudah. Jadi 60.000 ditambah dengan 21.000 adalah 81.000. Jadi ini sudah benar. Jadi selalu menyesuaikan. Kita teruskan pada pajak ya, pada pajak. Nanti diskon juga. Kita copy paste saja ya, supaya kita lebih cepat kerjanya. Untuk harga ini
Jadi harga juga ini, harga ini semua huruf kecil ya. Kita ganti dengan harga itu ganti dengan pajak. Oke. Nah, yang ini kita ganti dengan pajak. Namanya ini akan kita letakkan ya. Yang dipanggil yaitu di bagian pajak lah ini. Kita samakan dengan yang ini ya, ID ini. Kita samakan ID sama dengan TD. Sorry. Kita copy paste saja langsung. Nah, oke. Kita coba sekarang. Pepsodent itu jumlahnya 6, harganya 6.000 misalkan ya. Dan ini pajak loh, pajaknya 0. Nah, ini ada sesuatu di pajak ya. Kita lihat total pajak 0, CL pajak. Ini CL pajak ya, sudah CL pajak. CL pajak 18.000 ya. CL pajak each this total pajak. Oh, ini total harga, harusnya total pajak ya. Nah, udah. Kita refresh ya. Pepsodent kita beli 3 yang harganya 7.000 ya, kita tambahkan. Oke. Nah, pajaknya sudah masuk. Kemudian ballpoint Vester 5, ini harganya 4.000. Oke, ini masuk ya. Jadi ini sudah harga. Pajak untuk diskon masih belum berubah. Nah, ini pun juga sama, CL diskon. Ini kita copy paste saja dari pajak ya. Copy paste dari pajak. Ini kita ganti dengan diskon ya. Ya, kita ganti dengan total diskon. Oke, ini. Nah, ini kita ganti dengan diskon ini. Ada yang lupa belum ya ini. Dan ini nanti kita kasih nama aja diskon ya. Kita pakai huruf agak besar. Berarti nanti di bagian diskon ya ini kita kasih ID sama dengan TD diskon. Oke, kita ganti, kita refresh. Sapu jumlahnya 4, 5.000 ya, tambahkan ya diskon 0 ya, kan 0 ya. Tadi harusnya kan masih 10.000 ya, tapi ini 0. Berapapun juga diskon itu akan berubah jadi 0. Tapi mungkin kita tambah edit aja lah, misalkan diskonnya itu total diskonnya 100 rupiah ya. 100 rupiah, misalkan di sini 100 rupiah. Ketika kita tambahkan misalkan ballpoint Vester 3 ya, harganya kita samakan aja, kita mungkin 4.000 ya. Nah, diskonnya 100.000 itu harus akan masuk sini ya. Nah, ini masuk sini 100.000 karena kita edit langsung pada layout HTML nya ini. Ini kita ganti diskonnya 150 ya. Jadi nanti ini kita edit di sini aja ya. Ya, kemudian untuk sapu ya, sapu belum ya, sapu ya. Oh, sapu sudah. Mouse Logitech ya, jumlahnya 2, harganya 100.000. Kita tambahkan. Nah, ini jadi sekarang diskon itu tambahan ini berarti sudah benar ya. Tinggal nanti keseluruhan, berarti total dari semuanya ini. Berarti keseluruhan itu kita masukkan di sini, ID sama dengan TD keseluruhan ya. Kita copy supaya nanti memudahkan kita letakkan di sini ya. Ini kita ganti ya. Kita ganti. Oh, maaf. Sorry ya. Ngapain ya? Kan sudah ya. Ya, tinggal total keseluruhan. Sama dengan apa ya? Sama dengan itu total harga ya. Ditambah dengan total diskon, ditambah dengan total pajak. Nah, itu adalah total keseluruhan ya. Nah, kita copy ke sini. Dah, ini selesai ya. Kita refresh. Ballpoint Vester ya, jumlahnya 2. Kita beli yang harganya murah 3.500. Kemudian mouse Logitech kita beli 3, harga ini kita gak pas ya, nanti aja. Mouse-nya 3, harganya ini ya, misalkan ya
mouse Logitech kok murah banget ya, terlanjur ya. Dan sapu kita beli 2, harganya 10.000. Nah ini saya asumsikan ada diskon. Yang pertama itu mungkin Rp10 ya, atau Rp110. Kemudian diskon berikutnya itu Rp240 ya. Nah kita tambahkan dash ya, sehingga total diskon Rp350 ya, total pajak sekian. Jadi ini sudah clear, tinggal kita save. Wah ada yang lupa ya, tombol save kita letakkan di sini aja ya, tombol simpan ya, tombol simpan. Berarti kita perlu membuat lagi di sini, kita comot aja ya, kita ambil satu div .call 12.call md 1 ya. Ini kita letakkan button ya, button btn primary, save ya, simpan ya. Nah ini jadi lebih cantik kalau tampilannya seperti ini ya, save di sini, add-nya di sini. Tapi lebih enak lagi kalau kita tambahkan namanya font awesome ya. Kita pakai font awesome jadi NCS ya. Untuk CSS-nya ya, untuk CSS dari font awesome itu kita taruh di atasnya ya, kita taruh atasnya aja ya, di bawahnya bootstrap. Oke, nggak apa-apa. Kemudian untuk JS-nya ini ada yang min, all ya, all min sembarang ya. Kita taruh di bawahnya jQuery ya. Ingat ya, jadi sebelum script kita ya, sebelum script kita. Oke ya, toko Erlangga tadi mana ini ya. Kita cari font awesome. Kita pilih untuk add ya, yang free. Nah ini plus atau keranjang plus ini ya. Kita copy paste. Mana tadi add barang itu ada di ini ya. Kita tambahkan sini. Kita lihat hasilnya. Nah ini add ya, jadi add tambah. Kemudian untuk simpan itu kita cari tombol check out, ada enggak ya, bisa kita pakai save ya. Save itu bentuknya diskette, ada check out, ada enggak check out ya. Kita pakai save aja ya, tombol save aja, save. Nah, kita pakai save. Ada banyak pilihan ya, save ini. Ini ada tombol diskette. Kita pilih yang mana? Ada uang. Kalau save diskette dicampur dengan uang lebih menarik ya. Tapi karena di sini nggak ada, kita pilih aja ini ya, yang salah satu ini, floppy. Save-nya kita letakkan di sini ya. Toko Erlangga. Nah ini save. Cuman ini kemepetan ya, antara tombol save dengan tulisannya terlalu mepet. Kita kasih jarak dengan menggunakan margin ME1, cukup 1 ya. Nah ini ada jarak dikit. Nah sudah. Jadi ini adalah desain kita ya. Kita bisa coba ya, desain kita bisa kita coba 10.000. Harga jumlahnya 2, satu bolpen harganya 5.000. Kita tambahkan. Kemudian untuk Pepsodent itu harganya mungkin lebih murah, 4.000. Kita tambah, beli 3,
kita tambahkan. Oh ya, pajaknya lupa ya. Ya, karena kita tadi belum kita masukkan pajak ya. Ini pajaknya 10. Kok pajak diskon maksud saya. Diskon 10, kemudian ini diskonnya 25. Oke, sudah. Kita tambahkan sapu, kita juga beli sapu yang harganya mungkin 12.000 ya. Beli satu saja sapunya. Tambah. Oke, jadi kira-kira seperti ini tampilannya ya. Baiklah, ini saya rasa cukup ya untuk programnya. Jadi programnya secara keseluruhan ya, untuk head ya, header seperti ini ya headernya. Jadi headnya titelnya Tuku Erlangga, kemudian untuk link dari Bootstrap dan link dari font Epson ya, dari JS. Dan untuk navigasinya kita buat sederhana aja menggunakan nav ya, navbar. Kemudian untuk memperlebar kita jadikan fluid ya, tapi jangan lupa di expand ya, supaya nanti yang tombol ini enggak turun ya, tombol enggak turun. Oke, kemudian bawahnya ya, untuk yang bagian utama itu fluid full ya, bikin like. Kemudian supaya agak cantik sedikit ya, agak cantik sedikit, kita jadikan dia bawahnya. Atau mungkin kalau mau kita percantik ya, supaya tampilannya ini mungkin lebih cantik lagi, bisa kita jadikan dia border rounded 4 coba ya, rounded 4. Nah, ini ada tekuan sedikit ya, jadi agak menekuk. Jadi kalau kita lihat ya, agak menekuk ini ya. Ya, ini agak menekuk sedikit, menekuk dengan atasnya. Ya, kalau dilihat ya, ini agak ada pojoknya, agak ada tekuannya. Nah, saya rasa seperti ini ya. Demikian penjelasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi di part berikutnya mengenai PHP.